Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Sobat Rupiah Kadrama? Hari ini saya akan sharing tentang materi matematika yang berjudul bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar ini adalah materi matematika untuk kelas 7 SMP. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa ya tetap dukung channel saya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya serta like, komen, dan share video dari saya. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Selanjutnya dalam bentuk aljabar itu terdiri dari unsur-unsur yaitu variabel, konstanta, koefisien, serta suku. Oke, kita akan mulai bahas dari variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, variabel ini biasanya dia dalam bentuk huruf. Selanjutnya, konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan tidak memuat variabel. Jadi, konstanta ini dia hanya dalam bentuk angka saja, tidak terdapat variabel atau huruf di dalamnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke koefisien. Koefisien itu artinya adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Atau lebih gampangnya Ibu sebutkan kalau koefisien itu adalah bilangan yang berada sebelum variabel. Oke, yang terakhir adalah suku. Jadi suku ini adalah merupakan variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda operasi jumlah ataupun selisih. Nah, agar lebih paham, saya akan berikan contoh soal yang memuat variabel, koefisien, konstanta, dan suku di dalamnya. Nah, biar lebih paham, di sini saya berikan satu contoh soal. Misalkan di sini saya punya 2x tambah 3. Nah, ini adalah merupakan contoh dari bentuk aljabar, di mana di dalamnya memuat suatu huruf yang belum diketahui nilainya. Nah, tadi di bentuk aljabar kita sudah mempelajari tentang variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Jadi saya akan menunjukkan mana yang namanya variabel, koefisien, konstanta, serta suku dari bentuk aljabar ini. Sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu variabel. Nah, variabel tadi katanya adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Atau lebih gampangnya kita ingat kalau variabel itu biasanya berbentuk huruf. Jadi yang namanya variabelnya di sini adalah x. Selanjutnya kita masuk ke konstanta. Nah, konstanta tadi, setelah kita bahas tadi, konstanta tadi dia tidak memuat huruf, hanya angka. Jadi konstanta di sini adalah 3. Selanjutnya koefisien. Koefisien tadi artinya adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Jadi biasanya seperti ini, lebih gampang kita mengingatnya. Kalau koefisien itu adalah bilangan yang berada di samping variabel. Jadi kalau ada variabel, bilangan yang berada sebelum variabel itu yang disebut dengan koefisien. Jadi di sini koefisien dari x itu adalah 2. Dan kita masuk ke yang berikutnya yaitu suku. Nah, suku tadi katanya dipisahkan oleh tanda operasi. Jadi pada bentuk aljabar ini terdiri dari dua suku. Suku pertama dan suku kedua. Jadi sorry ya, di sini saya tambahin ya. Jadi di sini jumlah sukunya itu ada 2, yaitu 2x dan 3. Nah, inilah dia yang dimasukkan dengan bentuk aljabar. Sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya yaitu operasi pada bentuk aljabar. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang berikutnya yaitu operasi pada bentuk aljabar. Jadi pada bentuk aljabar ini kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan, perkalian juga pembagian. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Jadi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar ini ada syaratnya. Syaratnya itu penjumlahan dan pengurangan ini hanya bisa dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Nah, apa itu suku-suku yang sejenis?
Suku-suku yang sejenis itu adalah suku yang mempunyai variabel dan pangkat variabel yang sama. Jadi suku yang sejenis itu adalah suku-suku yang mempunyai variabel dan pangkat variabel yang sama. Nah, kalau ada suku-suku yang sejenis pada dua buah bentuk aljabar, maka kamu bisa menjumlahkan ataupun mengurangkannya. Saya akan berikan satu contoh penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Oke, sebagai contoh di sini saya punya dua buah contoh, yaitu berikanlah hasil dari. Nah, di sini ada dua buah bentuk aljabar. Nah, kedua buah bentuk aljabar ini akan coba kita jumlahkan dan kita kurangkan. Nah, bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkannya? Ya, yang pertama, kita kerjakan yang pertama dulu ya, yang menjumlahkan. Kita dekatkan suku-suku yang sejenis. Ingat, suku-suku yang sejenis itu artinya adalah suku-suku yang mempunyai variabel dan pangkat variabel yang sama. Jadi seperti ini, lihat, 3x kuadrat. Nah, di sini variabelnya adalah x dan pangkatnya adalah 2. Kamu lihat, adakah yang sejenis atau yang sama dengan ini? Ya, ada ya. Ini dia, x kuadrat. Kenapa? Karena variabelnya sama, pangkat variabelnya juga sama. Jadi kamu dekatkan 3x kuadrat ditambah x kuadrat. Selanjutnya negatif 2x. Adakah yang sejenis dengan negatif 2x? Ya, ada 4x. Kenapa? Karena variabelnya sama-sama x dan pangkat variabelnya juga sama, yaitu sama-sama 1. Jadi di sini kita dekatkan dengan 4x. Yang berikutnya positif 5. Adakah yang sejenis dengan positif 5 ini? Ya, ada ya. Mana ya? Negatif 3. Kenapa sejenis? Karena sama variabelnya di sini pangkatnya adalah 0. Maka variabelnya dia hilang, tinggal dia konstantan di sini. Jadi 5 dikurang 3. Maka hasilnya sama dengan. Nah, cara menjumlahkan ataupun mengurangkannya, kamu cukup jumlahkan dan kurangkan koefisien-koefisiennya saja. Jadi di sini 3 itu kita jumlahkan dengan, ya kalau tidak ditulis seperti ini maka dia koefisiennya adalah 1 ya. Berarti 3 tambah 1 hasilnya adalah 4x kuadrat. Selanjutnya yang ini, kita jumlahkan koefisiennya. Negatif 2 ditambah dengan 4. Negatif 2 tambah 4 hasilnya adalah positif 2. Ya, variabelnya tetap. Dan yang berikutnya yang ini, 5 dikurang 3 hasilnya juga adalah positif 2. Nah, inilah dia hasil dari penjumlahan bentuk aljabar. Nah, sekarang bentuk aljabar yang sama ini akan kita kurangkan. Bagaimana cara mengerjakannya? Sama. Kamu cukup mengurangkan suku-suku yang sejenis. Jadi di sini 3x kuadrat itu akan kita kurangkan dengan x kuadrat. Selanjutnya negatif 2x itu akan kita kurangkan dengan 4x. Dan yang terakhir positif 5 itu akan kita kurangkan dengan, nah di sini turunnya negatif 3 ya. Jadi tanda negatifnya double. Maka hasilnya sama dengan, nah ini kita kurangkan, berarti 3 dikurang 1 hasilnya adalah 2 ya, 2x kuadrat. Selanjutnya ini negatif 2 dikurang 4 hasilnya adalah negatif 6x. Dan yang berikutnya negatif 5 dikurang negatif 3. Sini dia negatif dikurangkan lagi dengan negatif. Berarti ini 5-nya negatif kali negatif hasilnya adalah positif tambah dengan 3. Maka hasilnya sama dengan 2x kuadrat kurang 6x tambah 5 tambah 3 hasilnya adalah 8. Maka inilah dia hasil pengurangan dari bentuk aljabar. Seperti inilah dia caranya. Sekarang kita langsung masuk ke perkalian pada bentuk aljabar. Oke, kita masuk ke bentuk yang berikutnya, yaitu perkalian pada bentuk aljabar. Nah, di sini saya sudah punya dua skema yang bisa menggambarkan bagaimana cara mengalikan pada bentuk aljabar. Nah, jika hanya suatu skalar ataupun angka ataupun hanya satu suku yang kita kalikan dengan bentuk aljabar, maka cara mengalikannya adalah seperti ini. Yang pertama, kamu kalikan K dengan AX. Maka ini K dikalikan dengan AX. Yang kedua, K kamu kalikan dengan B. Maka ditambah K dikalikan dengan B. Nah, inilah dia cara perkalian jika yang dikalikan dengan bentuk aljabar itu hanya satu suku. Selanjutnya, jika sama-sama bentuk aljabar seperti ini kita kalikan, maka skema cara mengalikannya adalah seperti ini. Yang pertama, kamu kalikan X dengan X.
Yang selanjutnya kamu kalikan X dengan B. Oke, selanjutnya, nah sekarang kita ke A. A kamu kalikan yang pertama dengan X. Dan yang berikutnya adalah A kamu kalikan dengan B. Nah, inilah dia skema untuk mengalihkan perkalian pada bentuk aljabar. Biar lebih paham, saya akan berikan satu contoh soalnya. Oke, sebagai contoh di sini saya berikan dua contoh soal perkalian pada bentuk aljabar. Oke, yang pertama ya. Yang pertama, suatu bentuk aljabar dikalikan dengan suatu skala ataupun suatu bentuk aljabar dengan satu suku. Nah, cara mengalihkannya ikuti skemanya ya. Yang pertama kita kalikan negatif 2 dengan 4x. Tanda kalinya kita ganti dengan tanda titik. Selanjutnya kita kalikan negatif 2 dengan 3. Maka hasilnya sama dengan, nah ini yang kamu kalikan cukup angkanya saja. Negatif 2 kali 4 hasilnya adalah negatif 8 variabel tetap ya, X. Selanjutnya negatif 2 dikali 3 hasilnya adalah negatif 6. Maka inilah dia hasil dari perkalian pada bentuk aljabar yang ini. Selanjutnya kita masuk ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini adalah perkalian dari bentuk aljabar dikalikan dengan bentuk aljabar. Ikuti skemanya. Yang pertama kamu kalikan 2x dengan x. Yang kedua kamu kalikan 2x dengan ya negatif 7. Yang berikutnya negatif 4 dengan x. Dan yang terakhir negatif 4 dikalikan dengan negatif 7. Ingat ya, tanda perkaliannya kita ganti dengan tanda titik. Berarti hasilnya sama dengan 2x kali 2x. Maka hasilnya adalah 2x. X kali x ya. Dia pangkatnya kita tambahkan. Jadi pangkat 1 tambah 1. Jadi hasilnya adalah 2x pangkat 2. Selanjutnya 2x dikali dengan negatif 7. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. 2 kali 7 hasilnya adalah 14x. Yang berikutnya negatif 4 dikali x. Negatif 4 kali x hasilnya adalah negatif 4x. Dan yang terakhir negatif 4 kali negatif 7. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif 28. Maka sama dengan, nah lihat, kalau ada suku-suku yang sejenis, maka suku-suku yang sejenisnya harus kamu jumlahkan. Nah, kamu lihat di sini, negatif 14x dengan negatif 4x itu adalah suku-suku yang sejenis. Kenapa? Karena dia variabel dan pangkat variabelnya sama. Jadi 2x kuadrat. Nah, ini kita jumlahkan atau kita kurangkan sesuai dengan tanda operasinya ya. Di sini kita minta negatif 14x dikurang 4x. Berarti negatif 14 kurang 4. Hasilnya adalah negatif 18x ditambah 28. Nah, inilah dia hasil dari perkalian bentuk aljabar dengan bentuk aljabar. Seperti inilah dia cara mengerjakannya. Kita akan masuk ke bentuk yang terakhir, yaitu pembagian pada bentuk aljabar. Oke, kita masuk ke bentuk yang keempat, yaitu pembagian pada bentuk aljabar. Nah, di sini saya akan langsung memberikan contoh bagaimana cara membagikan pada bentuk aljabar. Nah, kita membagikannya dengan cara pembagian bersusun. Jadi misalkan di sini kita punya 2x kuadrat tambah 7x kurang 15 dibagikan dengan x tambah 5. Yang pertama, kamu perhatikan suku-suku yang pertama. Jadi di sini yang kita perhatikan adalah 2x kuadrat dan x. Sudah, kamu lihat nilai x-nya. X dikali berapa yang hasilnya adalah 2x kuadrat. X dikali berapa yang hasilnya adalah 2x kuadrat. Maka jawabannya adalah x dikali dengan 2x. Kenapa? Karena kalau 2x kita kalikan dengan x hasilnya adalah 2x kuadrat. Selanjutnya 2x ini kita kalikan dengan x tambah 5. Jadi yang pertama kita kalikan 2x kali x hasilnya adalah 2x kuadrat. 2x dikali 5 hasilnya adalah positif 10x. Selanjutnya kita kurangkan. Ya, kalau kita kurangkan berarti 2x kuadrat dikurang
2x hasilnya 0 ya, tidak kita tuliskan di sini. Lanjut kita ke sini, 7x dikurang 10x hasilnya adalah negatif 3x. Negatif 15 dikurang 0 di sini nggak ada ya, hasilnya tetap sama negatif 15. Selanjutnya sama, kita perhatikan suku yang pertama. X dikali berapa yang hasilnya adalah negatif 3x? Jawabannya adalah ya, negatif 3. Kenapa? Karena kalau negatif 3 dikali x hasilnya adalah negatif 3x. Selanjutnya negatif 3 kita kalikan dengan x tambah 5. Negatif 3 kali x hasilnya adalah negatif 3x. Negatif 3 dikali positif 5 hasilnya adalah negatif 15. Selanjutnya kita kurangkan, ya hasilnya adalah 0. Oke, berarti hasil pembagian dari 2x kuadrat tambah 7x kurang 15 hasilnya adalah ini ya, 2x kurang 3. Oke, mungkin cukup sekian materi kita hari ini tentang bentuk aljabar serta operasi pada bentuk aljabar. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.